Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau misalnya untuk aditif yang sering jadi bahasan itu adalah minyak atsiri, karena yang mudah diteliti banyak itu adalah minyak atsiri. Tapi perhatikan ya bahwa sebenarnya minyak atsiri pun penelitiannya adalah penelitian singkat saja, yang pemakaian sebentar saja, dipakai, dipasang, dibandingkan, dan tidak dilihat efek jangka panjangnya. Jadi sebenarnya minyak atsiri aman atau tidak itu masih belum jelas, karena penelitian untuk keamanan minyak atsiri sendiri untuk aditif bensin itu masih sedikit. Nah, soal keamanan ya itu perlu dicoba. Kalau dari banyak testimoni ya, kalau berdasarkan testimoni ya yang sudah lama menggunakan minyak atsiri, itu yang cukup baik adalah minyak serai wangi. Kalau minyak kayu putih itu sudah ada beberapa yang komentar negatif. Jadi terutama adalah dari sisi pompanya ya. Pompanya jadi rusak, walau ya kebetulan motornya motor Honda yang pompanya juga memang sering bermasalah ya. Bukan pompanya biasanya, tapi regulatornya, regulator tekanannya yang jadi bocor, jadi rembes gitu ya, jadi rusak ya, mungkin karena sifat minyak kayu putih ya yang nggak netral. Minyak atsiri lain entah. Sementara itu minyak atsiri itu jarang sekali yang sudah teruji secara lama. Biasanya cuma ini loh pakai minyak atsiri ini di dyno hasilnya baik gitu ya. Ya emang baik, ya betulan baik. Ada memang yang motor emang butuh oktannya tinggi, tapi ya kita juga harus hati-hati lah ya. Kalau penulis sendiri banyak minyak atsiri yang enggak ngefek ke motor penulis ini, malah dipakai itu malah tenaga turun, bukannya tenaga naik malah tenaga turun. Ya perlu tahu sih, motor penulis ini nggak butuh bensin oktan tinggi, pakai premium aja sudah cukup. Tarikan motor penulis ya masih lebih enak dari motor depan, walau sekarang ini sedang kompresinya bocor ya. Mau nggak bocor gimana, mau fuel dilution parah ya, pasti ada kompresi bocor lah. Nah, dalam kondisi motor penulis yang oktan premium ada saja sudah cukup, aditif-aditif yang menambahkan oktan jadi nggak ada gunanya. Aditif yang berguna untuk motor penulis adalah aditif yang menambah kandungan energi, yang menambah daya bakarnya bensin, yang menambah daya ledak bensinnya, yang menambah licin juga bisa. Dari aditif-aditif ini ya, yang terasa punya efek itu sedikit. Dari minyak-minyak atsiri, mau yang ngeklaim menambah oktan, mau yang ngeklaim pembersihan seperti merek Klinos, itu nggak ada yang kasih efek positif. Penulis baru ngerasakan positif itu mulai ketika coba minyak goreng ya. Tapi minyak goreng itu efeknya cuma nambah licin loh, nambah licin, nggak nambah power kalau untuk pemakaian penulis. Walau kalau untuk oli mesin bisa nambah tenaga, tapi kalau untuk campuran aditif bensin kok minim ya efeknya ya. Mungkin ada penambahan tenaga tapi sedikit sekali. Terus minyak goreng penulis pakai rasio 1 ml per liter. Mungkin ada yang pakai lebih dari itu, tapi rasanya overdosis ya. Kalau overdosis itu bakal malah mengurangi tenaga mesin, apalagi kalau kendaraannya irit, pasti bakal bermasalah. Jadi kalau pakai campuran minyak goreng, cobalah 1 ml per liter aja, jangan banyak-banyak dulu.
5 ml per liter itu juga terlalu banyak juga. Nah, yang benar-benar mantap nambah tenaga itu untuk motor penulis cuma 2. Yang satu margarin. Margarin yang tentu campurnya pakainya dengan dicampur terpisah dulu. Margarinnya sudah penulis coba macam-macam. Mau margarin yang apa? Asin atau yang tawar. Pakai white fat juga pernah, frying fat juga pernah. Cuma kalau white fat atau frying fat itu kurang begitu cocok untuk motor irit macam Next 2 ya. Nah, kalau margarin yang ada rasanya asinnya atau merek itu ya, minyak samin, merek minyak samin cap onta, itu juga lumayan juga ya. Efeknya masih terasa di Next 2. Dan efeknya juga asalnya ya bensin itu berebet, dikasih campuran margarin jadi nggak berebet. Itu kan enak lah ya. Kalau apa dari angka apa akselerasi nambah segini, irit nambah segini, mungkin nggak begitu percaya. Tapi kalau sampai menghilangkan berebet, nah itu kan sip toh ya, sip kan. Nah, yang berikutnya ya sebentar. Kalau margarin itu efeknya terutama adalah membersihkan dan apa ya, membuat pembakaran makin sempurna, membersihkan saluran juga selain dari ruang bakar. Dengan margarin ruang bakar terasa plong gitu ya. Dan efeknya nggak instan kalau pakai margarin itu. Efeknya bertahap. Mungkin 5 km dulu, terus nanti apa mulai 40 km, 80 km, bertahap. Jadi makin lama makin oke. Sepertinya ada hubungan dengan kebersihan ruang bakar juga. Setelah ruang bakar bersih, maka performanya jadi maksimal. Yang berikutnya adalah minyak wijen. Nah, kalau minyak wijen ini beda ya. Penulis juga nggak ngerti cara kerja minyak wijen itu gimana. Tapi kayaknya menambah daya ledak. Daya ledaknya bensin. Jadi kalau pakai minyak wijen, penulis nggak pakai versi mahal, tapi pakai versi murah ya. Nah, kalau pakai minyak wijen itu tenaga terasa terutama di RPM menengah ke atas. Yang kalau di motor penulis ini mulai dari kecepatan 60 ke atas ya kerasanya itu. Jadi beda dari margarin yang bisa dirasakan mulai dari sentakan waktu ngegas awal. Nah, kalau minyak wijen kerasanya itu ketika RPM sudah mulai tinggi. Entah ya itu penambahan tenaganya, metodenya gimana, tapi yang penulis rasakan seperti itu. Jadi tenaga terasa mulai dari RPM menengah ke atas. Jadi sekarang kalau penulis pakai aditif ya wis 2 itu, pakai margarin dan pakai minyak wijen. Karena margarin itu ada garamnya, minyak wijennya penulis juga pakai yang murah. Kalau mau pakai aditifnya, penulis campur dengan bensin dulu, dikocok-kocok, terus dilarutkan. Nanti kotoran-kotorannya bakal mengendap dan penulis langsung pakai yang selain endapannya. Endapannya dibuang ya. Anehnya pakai aditif aftermarket mengecewakan, pakai aditif buat sendiri malah seneng ya, malah besar hasilnya. Ya wes begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.